Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan tes konsumsi BBM kalkulator K5 model vakum untuk pilot jet 60, spuyer primer 95, gas kejut atau nozzle kejutnya ini gede ya, 130. Sistemnya bisa on off, gas spontan diajrot, gas tempel tanpa men. Aplikasinya tanpa power jet ini ya, power jet, piston jet dinonaktifkan. Sekunder 160. Untuk aplikasinya pakai tiga jalur ACS. Untuk satu jalur ACS pakai katalis masuk ke selenoid karbu. Katalis kedua masuk ke jalur akselerasi. Katalis ketiga masuk ke jalur akselerasi. Aplikasinya 3 jalur ACS, ngambil uap BBM dari mangkuk karburator. Non emisi kontrol, karena untuk sistem emisi kontrolnya buat jalur HCS yang ke selenoid karbu. Tesnya 500 mili. Nih untuk jalur jalur ACS-nya seperti ini. Ini di cabang ini ngambil dari mangkuk karbu, di cabang ya dua ini. Satu ke katalis, satu lagi ke katalis juga. Nah ini yang di cabang ini masuknya ke jalur akselerasi. Terus yang di sini nih ngambilnya juga dari mangkuk karbu. Jadi yang ngambil dari mangkuk karbu itu tiga-tiganya ngambil dari mangkuk karbu. Katalisnya itu pakai 3 katalis. Terus nih ini yang masuk ke jalur selenoid karbu ini. Jadi ini tanpa emisi kontrol karena untuk jalur HCS ya. Terus untuk yang akselerasi ini akselerasi. Terus satunya lagi nih ini. Nah ini akselerasi. Kalau ini yang dari tutup klep masuknya ke jalur kevakuman. Yang akselerasi ini sama ini. Terus yang ini untuk vakum dalko, yang ini ya, ini di bawah ini untuk vakum dalko, masuknya ke sini nih. Jadi untuk vakum dalko sistemnya itu hanya untuk jalur akselerasinya ya. Untuk jalur langsamnya nggak dipakai karena aku pakai satu jalur. Untuk ngetesnya nanti, itu berarti per setengah liter ya, dengan metode penakaran kayak gini. Nanti ini saya isi ulang dulu sampai ke batas ini nih, baru ditakar. Trip meter udah 0. Rencana tanpa AC nanti ya, untuk videonya tanpa AC. Kalau kemarin kan kecepatan bawah pakai AC, lah ini nanti tanpa AC. Untuk spek tadi udah saya sebutkan ya. Saya isi ulang dulu sampai batas garis ini. Untuk setara aku dari rumah ini.
Nih setelah diisi di ini ya sampai ke batas ini, sampai ke batas baru ke metode penakaran per setengah liter. Pakai pertalit 500 ml. Untuk jalur sistem selangnya itu udah pernah saya sepilkan ya. Terus untuk jalur HCS berarti murni, karena aku ngambilnya dari mangkok karbu, berarti kan ini murni, nggak ada tambahan tabung lain ya, atau nggak ada pengambilan uap BBM dari jalur lain, murni dari semuanya dari mangkok karbu. Jadi kalau dari mangkok karbu berarti sistemnya ya ke ini, ke sistem metode, ke sistem metode ke penakaran ya. Ini non AC. Filter udah saya nolkan. Suhu mesin masih di bawah. Tel. Jadi kadal turun harapan. Untuk voltase coil in balas sama out balas ya. Jadi ini menggunakan balas, untuk voltasenya menggunakan balas, tapi setel mentok. Untuk balasnya setel mentok, voltasenya di setel mentok. Ini di RPM saat jalan gigi 2 di bawah 2000 sekitar 800. Untuk RPM itu voltasenya udah di 13,4. Ini baru pakai balas, rencana ke depan mau pakai booster. Jadi untuk voltase out balas yang masuk ke positif coil itu nanti dibikin 16,5 ya. Rencana ke depan seperti itu. Terus untuk hasil nanti ada error di coil apa enggak, maksudnya coilnya overhead apa enggak. Nanti setelah pemakaian balas itu kan harus diperhitungkan ya. Kalau pemakaian booster, maksudnya bukan balas ya, balas pakai, terus nanti rencanakan pakai booster voltase itu dengan cara sekitar 10 kilo ya. Itu ada overhead di coil apa enggak, sistemnya seperti itu. Jadi nanti juga dites juga sampai pemakaian setengah jam. Itu ada masalah di coil overhead karena pemakaian voltase yang lumayan tinggi ya, di angka 16 volt.
Jadi setiap ini harus saya buktikan dulu ya, untuk keamanannya itu harus dibuktikan. Jadi kalau saya itu nggak asal jualan, nggak asal pasang aplikasi ya gitu. Karena untuk aplikasi tambahan itu pasti ada min dan plusnya, itu pasti ada ya. Yang penting aman apa enggak, karena nanti ada panduan tersendiri ya soal pemakaian booster itu. Jadi ditunggu aja untuk video-video saya berikutnya tentang hasil dari sistem talas, terus sistem booster ya gitu. Kalau karburator dulu, dari dulu emang udah pernah saya bikinkan video ya tentang masalah settingan karburator saya. Jadi masalah hasil tetap endingnya itu pada unit masing-masing. Untuk setar ini saya dari garasi rumah ya. Kalau sebelumnya biasanya dari sini, setarnya dari sini. Ini langsung dari garasi rumah. Untuk voltase di 13,6. Voltasenya ini ya, ini baru pakai balas, belum pakai bos. Nanti rencana ke depan pakai bos itu di angka voltase coilnya nanti ya, itu di 16 volt atau 16,5. Aman apa enggak? Kalau ini saya nyoba pakai balas, alhamdulillah dimentokin ya. Untuk balasnya dimentokin itu di angka voltase 13 lebih ya. Voltase 13 lebih. Untuk RPM ini masuk speed 4 atau speed increase, RPM di 1500. 1500, voltasenya 13,6 ya. Kalau terjadi overheat di coil itu biasanya nanti kalau coilnya panas itu dut-dutan kayak telat minyak. Itu kalau memang terjadi overheat di coil ya. Karena pengaruh overheat coil itu banyak, dari faktor induksi coil ya, dari kebocoran arus. Jadi harus teliti ya masalah settingan coil. Sama gap platina juga ngaruh. Kalau masih pakai platina ya, pakai CDI juga ngaruh. Untuk gap pulser, intinya masalah coil panas itu ya, dari gap pulser, gap platina itu juga sangat mendukung ke ketahanan coil ya, atau biar coil nggak terjadi overheat atau panas berlebih di coil ya. Karena kalau sampai panas berlebih di coil, efeknya nanti kalau udah jalan kurang lebih 10 menit dia efeknya dut-dutan kayak telat minyak ya gitu loh. Permasalahannya seperti itu. Untuk RPM masih di 1750, kecepatan baru 40, voltase coil di 13,7, jadi mendekati 14. Itu voltase yang masuk ke coil. Untuk voltase di aki 14,1, voltase aki 14,1, voltase coil 13,7. Biasanya selisihnya di 0,5 volt ya, atau 0,5. Ini bukan setengah volt, 5 volt. Selisihnya biasanya di 5 volt ya, bukan setengah volt, 5 volt. Sorry. Selisihnya antara voltase aki sama voltase coil itu di 5 volt ya. Untuk kecepatan baru 40. RPM stabil baru 1750 untuk RPM. Jadi konten-konten saya kan memang di sini aku hanya
pembuktian ya, bukan masalah ajang kok irit-iritan ya. Soal irit itu signifikan ya. Unit saya sendiri misalkan kayak gini, misalkan saya waktu tes konsumsi kayak gini ya, dapatnya kan rata-rata irit ya, dapatnya rata-rata irit. Tapi untuk pemakaian standar harian saya pakai spek full AC, kadang dapat 110, kadang dapat 112, kadang dapat 114. Itu spek full AC. Itu kecepatan ya bisa ngawur, maksudnya di atas 60, di atas 70, kadang nyampe 80, kadang nyampe 90, kadang nyampe 100. Itu jalur bebas. Maksudnya jalur bebas itu situasi jalan raya umumnya itu. Jadi situasi pemakaian umum lah, sewajarnya ya gitu. Kalau ini kan hanya tutorial, bukan tutorial ya, intinya pengetesan unit dengan voltase coil ini ya, voltasenya di atas 13,7, kecepatannya cuma RPM bawah kayak gini. Unit apapun kalau semuanya normal ya, apalagi unit-unit baru, kalau bawahnya kayak gini ya semuanya pasti ya lebih irit, ya gitu. Nah ini irit, misalkan udah dapat iritnya normal apa enggak, nanti kan pastinya ada ini loh, kecepatan di bawah 50 dapatnya sekian, ini loh top speednya seperti ini loh. Untuk kecepatan di atas 50 atau 60 kan kayak gitu. Jadi untuk masalah hasil tes konsumsi itu tergantung kecepatan juga, tergantung situasi jalan rayanya juga kayak gitu. Jadi nggak semuanya itu sama ya, satu unit aja satu jalur kayak gini, situasi jalan rayanya berbeda-beda juga, hasilnya beda, padahal satu jalur satu settingan ya. Untuk aplikasinya, untuk masalah HCS saya pakai 3 jalur, memang ini pakai 3 jalur dan semuanya pakai katalis. Satu jalur masuk ke dudukan solenoid karbu, 2 jalur masuk ke akselerasi. Jadi kalau ke akselerasi kayak sistemnya kayak sistem di vakum Delco ya, masuk ke jalur akselerasi. Jadi dia ada hisapan saat RPM 1000 ke atas dia baru ngisep, 1000 ke atas dia baru ngisep. Itu sistemnya HCS yang saya terapkan untuk akselerasi ya, itu jadi ya gitu. Baru ada hisapan saat kita injak pedal gas, termasuk yang ini. Untuk jalur PCV itu saya masuk juga ke jalur kevakuman, cuma pakai selang kecil. Untuk yang jalur pernapasan tutup klep ya, itu maksudnya ke jalur selang kecil. Makanya aku nggak pakai PCV karena pakai selang ukuran berapa itu ya. Untuk selangnya sih diameter luarnya ya itu 4 mili, berarti diameter dalamnya sekitar 2 milian. Itu diameter dalamnya sekitar 2 mili, diameter luar 4 mili karena selangnya tebel. Jadi kalau 2 mili ya aman. Kayak mirip sistem yang apa itu, kayak Verosa itu, bawaan aslinya Verosa kayak gitu. Tapi yang Verosa biasanya aku ambilnya ke jalur akselerasi, biasanya kayak gitu. Bebas sih, mau jalur akselerasi boleh, mau jalur kevakuman juga boleh, yang penting settingannya untuk langsamnya ketemu ya gitu. Nah settingan mah tinggal kreativitas kita aja sih. Masalah irit boros ya tergantung karakter kita yang pakai aja. Mau kadang-kadang jalan kayak gini aja ya dapetnya nggak mesti kayak gitu loh. Apalagi kalau sering ngerem itu udah beda lagi, tanjakan naik turun itu beda lagi. Jadi penerapannya di sini itu kayak gini, maksudnya kita setting untuk sepuir primer di RPM bawahnya nggak digas mau nggak berebet juga, ya udah berarti ketemu.
terus RPM di 5000-nya nggak berebut, nggak telat minyak, berarti udah ketemu. Jadi kalau nyeting ya gitu. Jadi nggak asal main sepuyer. Jadi jangan dicari di antara, jangan berlebih ya, jangan ya, nyarinya biasanya kita sepuyer yang paling kecil. Oh ternyata di sepuyer 90 nggak mau digas, berarti kita naikkan pakai sepuyer 95 kayak gitu. Jadi nyetingnya ke telat minyak dulu, jangan kelebihan minyak dulu. Misalkan kok kelebihan minyak terasa, oh ini di sepuyer 105 ternyata tenaganya kelebihan ya, kita main turun. Misalkan sepuyer yang paling kecil pakai 90 ternyata nggak mau ya, nggak mau digas, berarti kita naikkan lagi. Jadi per 5, jangan terlalu banyak naiknya, jangan terlalu banyak, turunnya juga jangan terlalu banyak. Itu penerapannya sebenarnya harusnya kayak gitu. Jadi nanti dicari settingan yang pas, itu pun didukung dari settingan Delco juga masalah hasil settingan. Jadi intinya dipaskan. Misalkan kok jenengan pakai sepuyer 90, oh ini ngempos keselak-seluk gitu ya, berarti jenengan naikkan pakai 95, jangan langsung ke 105. Jadi menyiapkan paling enggak 4 sepuyer. Kalau spek standar ya udah di angka-angka sepuyer 90. Kalau 80 kayaknya terlalu kecil sih, 80 85 terlalu kecil. Ada juga yang pakai, mungkin ada min plusnya juga kalau pakai sepuyer yang kayak gitu. Jadi masalah setting itu cari yang paling kecil. Nanti kalau misalkan kok dikasih sepuyer 90 ternyata kok nggak mau digas ya, itu pun kalau settingnya semuanya normal, dari sistem gas kejut, sistem sepuyer langsam. Karena semua untuk sepuyer primer itu tergantung dari besar kecilnya nozzle kejut, terus sepuyer langsam atau pilot jet ya gitu. Misalkan pakai sepuyer standar, berarti kalau sepuyer pilot jetnya standar, otomatis sepuyer primernya ya pasti naik, nggak mau ya gitu. Kalau standarnya kan rata-rata di bawah 50 atau 50. Kalau sepuyer saya, sepuyer langsamnya itu rata-rata 60, karena untuk menghindari mudah terbuntu ya. Kalau 50 kan mudah banget mudah terbuntu kotoran, makanya saya pakai 60. Itu lebih stabil untuk langsamnya, itu kan pakai sepuyer 60. Itu pun tergantung dari perawatan filter bensinnya sama filter udaranya dari sepuyer 60 itu. Makanya bener-bener harus di apa ya namanya, settingan karburator itu, apalagi unit tua, apalagi kalau tangkinya kotor, tangki penampungan BBM-nya kotor, wah bentar-bentar filter bensinnya buntu. Itu juga ngaruh di settingan karburator, udah berubah-ubah ya gitu. Apalagi terutama untuk jalur langsam biasanya kayak gitu. Belum nanti di filter, di saringan bensin itu yang di karbu. Makanya semuanya pakai filter itu biar karburatornya awet sebenarnya ya gitu, biar karburatornya awet kalau pakai filter. Di voltase 13,7 ya aman ini. Ini biasanya kalau coilnya overhead ya, overhead pemakaian kurang lebih, ini udah nyampe 8 kilo ya, kurang biasanya udah dundutan di gigi pris kayak gini ya, atau di gigi akhir. Ini biasanya udah dut kayak telat minyak gitu loh ya. Pemakaian kurang lebih ini beberapa menit, sekitar 10 menit itu ya. Biasanya dutan itu kalau coilnya overhead ya, mungkin karena ini efek samping dari pemakaian balas. Kalau pemakaian balas dia itu stabil voltase ya, masuk ke coil itu stabil kalau pemakaian balas. Apalagi kalau nanti udah pakai booster ya, itu lebih stabil lagi. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan arus coil itu kalau arusnya stabil ya, nggak naik turun, itu coil nggak panas, suhu coilnya stabil ya gitu loh maksud saya.
8. Saya akan cek suhu koil ya. Oke, ini saya pegang. Ini kalau koilnya overhead itu tangan saya nggak kuat nahan lama ya. Nih, berarti di 13,7 dengan cara 8, berapa nih? 9. Boleh ya, nanti saya cek ya. Di 9, berapa itu per setengah liter ya, 9, berapa. Oke, untuk koil aman. Alhamdulillah ini nggak sampai kepencet nih. Biasanya kalau layarnya kepencet langsung itu ya di koilnya ya. Tuh. Jadi koil aman. Angkanya 9,3. Itu start dari rumah ya. Nih batas BBM-nya. Berarti tadi kan ini di atas ini ya, di atas ini. Udah yang 300 meter ya, yang 300 meter itu nggak dipakai ya. Jadi realnya di 9. Itu non AC 9 ya. Ini yang karburator yang pakai 3 jalur ACS. Untuk jalur ACS nya ngambilnya dari mangkok karbu. Jadi ini dapatnya setengah liter itu 9 kilo. Nih, 9 km dikali 2 berarti sama dengan perbandingannya kalau dihitung 1 liter ya, itu 118 itu non AC. Nih, pas setengah liter non AC. RPM di bawah 2000. Untuk RPM tadi maksimal di 1750 RPM ya. Ini ingat. Jadi ini RPM di 1750 per setengah liter dapat 9 kilo. Jadi kalau dihitung 1 liter 118. Itu non AC ya. Ini kecepatan sekitar di bawah 50 ya, sekitar 40. Ini di RPM 1750 karena saya patokannya di RPM terus pemakaiannya rata-rata udah masuk ke bis kayak gini ya, masuk ke 4 itu jarang banget turun gigi. Kalau udah masuk ke 4 jarang banget turun gigi seperti itu. Jadi realnya itu dapat 9 kilo per setengah liter. Oke, terima kasih.